definisi menurut ulama al-fuqaha, para ulama fikih tentang sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan di akhir salat, ya, ataupun setelah salat karena adanya kekurangan ataupun kecacatan, ya, baik meninggalkan apa-apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa-apa yang dilarang di dalam salat. Ya, itu nanti kita akan bahas secara detail 4 perkara yang menjadi sebab dianjurkan sunat untuk melakukan sujud sahwi, ya, 4 perkara. Yang pertama, dicatat ya Bapak Ibu ya, diingat betul-betul. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis salati aw ba'dil ba'di, meninggalkan salah satu perkara-perkara yang termasuk dari berbagai macam sunat-sunat ab'ad yang nanti akan dijelaskan apa saja sunat-sunat ab'ad itu, ya. Sekali lagi, yang pertama yang menyebabkan, ya, dianjurkan sujud sahwi itu, ya, yaitu meninggalkan salah satu, ya, perkara-perkara yang termasuk di dalam sunat-sunat ab'ad yang nanti insya Allah akan dijelaskan secara detailnya, ya. Itu yang pertama sebab menjadi sunatnya sujud sahwi. Yang kedua, at-tsani, sebab-sebab kedua yang disunnahkan agar kita melakukan sujud sahwi itu bila mana fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan, yaitu meninggalkan, ya, bila mana seseorang itu mengerjakan, ya, bila mana seseorang itu mengerjakan sesuatu, ya, yang dapat membatalkan salat bila dilakukan dengan sengaja dan tidak batal dalam keadaan terlupa. Jadi bila mana seseorang itu melakukan sesuatu, ya, yang membatalkan salat, ya, dengan sengaja dan tidak batal bila tidak sengaja. Dalam catatan apabila dia melakukan itu idza fa'alahu nasiyan, dalam keadaan lupa. Kalau sengaja ya batal langsung dia. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah, jadi kalau kita kerjakan ini, ya, melakukan sesuatu, sekali lagi yang kedua, ya, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan salat bila dilakukan dengan sengaja dan tidak membatalkan salat dalam keadaan terlupa. Nah, jadi idza fa'alahu nasiyan, ya, dalam catatan apabila dia melakukannya itu terlupa, maka dianjurkan sujud sahwi. Kemudian seperti apa contohnya Bapak Ibu yang kedua nih? Kita buatlah contohnya yang kedua nih, ya. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan salat dalam keadaan sengaja dan tidak batal dalam keadaan lupa. Contohnya apa? Kal aklil qalil, seperti makan yang sedikit. Makan sedikit. Kok terlupa kok? Jadi terselip daging di giginya, daging sate, ya, terselip. Kemudian dimainkannya pakai lidahnya. Keluar dia, ditelannya. Ditelannya, tidak sengaja doh, tidak sengaja, tertelan, terlupa dia bahwasanya dia sedang solat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kal aklil qalil, seperti makan yang sedikit. Seperti ini sujud sahwi ini. Sujud sahwi ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan dalam catatan, ingat ya, dalam catatan idza fa'alahu nasiyan, lupanya, terlupa, tidak sadar dia sedang solat. Cungkilnya pakai lidahnya, kan, keluar dia daging itu, telannya, tidak sadar pula dia sedang solat pula. Ya, ini sujud sahwi, tidak batal karena lupa. Kalau sengaja Pak Ustaz, kalau sengaja walaupun sedikit nih, ya, yang terselip di gigi itu sengaja dia batal salat. Nah, ini sujud sahwi juga nih Pak, seperti makan sedikit dalam keadaan lupa. Wal kalamul qalil, dan bercakap-cakap sedikit dalam keadaan lupa nih. Bercakap ya Pak, tanya orang bercakap dia. Iya. Katanya kan sedikit, ya. Iya, tanya kan. Itu kan dipaham tuh Pak. Kalau dipaham Pak Ustaz kan batal. Dia tuh tidak sengaja mengucapkannya, nasian dia lupa. Kecuali sengaja lu. Kalau sengaja iya aja itu udah batal salat tuh Pak. Tanya orang, pergi nak besok? Iya, tanya kan dalam salat, kan batal salat itu. Sengaja. Kayak kalau tidak sengaja, ya, sikit nih, ya, bukan banyak, ya, kata-katanya, maka sujud sahwi juga nih Pak nanti.
Ini yang pertama tuh. Itu yang dimaksudkan melakukan sesuatu yang membatalkan salat, yang bila mana dikerjakan dalam keadaan sengaja dan tak batal ya bila mana dikerjakan dalam keadaan terlupa. Nah, kalau dia buat itu ya perkara itu, maka dianjurkan untuk sujud sahwi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi contohnya? Wa ziyadah, ziyadah wa ziyadatu ruknin fi'liyin, menambah rukun fi'li. Mana rukun fi'li? Ini ada rukun qauli kemarin Pak ya, ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu itulah tuh Pak. Ruku, ya, i'tidal, sujud, ya, kemudian duduk di antara dua sujud, itu rukun fi'li, itu rukun perbuatan. Nah, ditambahnya sujud sampai 3 kali pula. Ya, karena dia ragu, 2 kali apa sekali masih sujud tadi ya, tambah aja lagi. Menambah dalam keadaan talabus ya, karena dia sudah masuk ke dalam ranah ragu-ragu itu, maka dia tambah nanti sebelum salam sujud sahwi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah contohnya. Ya, yang pertama, yang kedua itu yang menjadi sebab sujud sahwi itu. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, sebab-sebab yang menganjurkan agar kita sujud sahwi itu adalah naklu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Dibacanya rukun qauli itu tidak pada tempatnya. Seperti rukun qauli yang mana pula nih Pak? Ini dah kita kaji semua nih. Al-Fatihah, itu rukun qauli itu. Dibacanya di waktu sujud. Dibacanya tidak pada tempatnya, di waktu sujud dibacanya. Umpama nih, ini tidak ada orang kita kayak gini Bapak Ibu. Ya, dibacanya lah Al-Fatihah di waktu sujud, atau di waktu ruku, atau di waktu duduk di antara dua sujud. Dipindahkan ke tempat yang lain. Maka disunnahkan dia untuk melakukan sujud sahwi sebelum salamnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memindahkan rukun qauli itu. Ya. Dalam kitab ini seperti kadang yaqra al-Fatihah, seolah-olah dia membaca al-Fatihah fi ghairi mahallil qiraah, pada bukan tempatnya, seperti ruku, di waktu ruku atau di waktu tasyahud akhir ditambahnya lagi Fatihah ya. Ini enggak dianjurkan Bapak Ibu. Bahkan orang yang seperti ini ya dikenakan sujud sahwi. Sunat baginya sujud sahwi sebelum salam. Baik. Kemudian yang keberapa lagi sebab-sebab sujud sahwi? Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Yang keempat ini ya, mengerjakan rukun fi'li, ya, mengerjakan rukun fi'li sedangkan ia ragu ketika mengerjakannya. Ya, apakah itu termasuk tambahan atau tidak? Apa contohnya? Ya, apa contohnya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu, dia sujud nih dalam keadaan sujud atau dalam keadaan ruku lah. Ya, ini dia dalam keadaan ruku nih, kemudian dia ragu mengerjakan rukuknya itu. Karena tadi udah i'tidal atau belum ya, umpama nih. Tadi udah i'tidal apa belum nih? Ya. Bukan, tadi udah qiyam, udah berdiri atau belum? Atau saya contohkan ketika sujud lah, ketika sujud. Saya contohkan lebih mudah dipaham ya, waktu sujud. Dia melakukan sujud ragu-ragu. Apakah tadi dia sudah i'tidal atau belum? Itu yang betul yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah dia sudah melakukan i'tidal atau belum? Kemudian gimana masalahnya seperti ini Bapak Ibu? Kalau orang yang syak seperti ini, dia ada sujud nih, ragu dia sujudnya itu, karena tadi udah i'tidal apa belum ya, sebelum aku sujud tadi dia belum. Maka hukumnya adalah agar dia kembali melakukan i'tidal. Kembali melakukan i'tidal balik. Kalau ragu tadi belum i'tidal, balik i'tidal balik. Kemudian baru sujud lagi. Dah berapa sujudnya itu? Sujud yang tadi tidak dihitung. Dah Bapak Ibu, tidak dianggap sujud yang tadi itu. Itu yang lupa tadi itu, sujud lupa itu tidak dianggap. Baliklah lagi dia i'tidal karena dia syak tadi, masuk ke dalam ranah talabus nama itu, masuk ke dalam ranah ragu-ragu. Apakah sudah i'tidal apa belum, maka baliklah i'tidal. Kalau dia ragu tadi belum ruku, dia i'tidal, aku i'tidal tadi, udah ruku apa belum ya tadi? Ragu-ragu dia, maka kembali ke ruku lagi. Baru bangun i'tidal. Jadi rukunya 2 kali puasa. Enggak, ruku yang pertama tadi enggak dianggap, itu ruku lupa namanya. Itu yang sahwi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini penting Bapak Ibu, ini sering terjadi nih, ya, sering terjadi di dalam amal kita nih, di dalam ibadah salat kita nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wayasjuduna deban lisahwi, dianjurkan agar dia sujud sahwi. Ini kita sebagai makmum nih Bapak Ibu, kita sebagai makmum nih ikut aja lah imam tuh. Kalau imam ya masuk di dalam ranah masalah seperti ini Bapak Ibu, mesti kita ikut nih. Mungkin barangkali ada yang terlupa, ya. Dia itidal, bangun itidal, tapi dia ragu pas itidal itu, tadi udah ruku apa belum ya sebelum itidal itu, maka dia balik ruku lagi. Kita pun sebagai makmum balik ruku, ikut dia. Nah, ikut dia. Biar aja lah tuh imam tuh mungkin dia salah tadi ya, nggak boleh lah. Ya, ikut imam tuh. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan, kecuali orang-orang yang di belakang tadi dia tidak niat ikut imam, itu tidak apa-apa. Memang dari tadinya, dari awalnya dia tidak niat ikut imam. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah taraddud ini. Balik lagi ya. Adapun taraddudnya itu kalau dia lau taraddada fi ziyadah ba'dal fi'li, ya. Ka'an syakka fit tasyahudil akhir as-shalla arba'an am khamsan. Nah, ini masalahnya lagi, kasusnya Bapak Ibu, kalau dia ragu-ragu, udah mau salam baru ragu-ragunya, udah hampir mau ngasih salamnya, datang langsung taraddud tadi, yaitu ragu-ragu dia, tadi aku udah baca Fatihah apa belum ya rakaat pertama tadi. Dan keraguan-raguan itu datang pada waktu dia mau kasih salam Bapak Ibu, udah mau tasyahud akhir, dah mau salam. Maka dikatakan di dalam kitab ini, fala yundabulahu sujud, tidak dianjurkan baginya untuk melakukan sujud sahwi Bapak Ibu, tidak perlu sujud sahwi, ya. Dan balik lagi rakaat pertama Pak Ustaz, kan tidak perlu lagi dah, salam aja lah. Nah, salam aja lagi. Kalau memang syak berarti tidak sah solat saya itu, tidak baca Fatihah, ulang lagi iadah. Nah, ulang lagi. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 4 perkara, ya. Dah dicatat Bu ya, diingat ya betul-betul ya, 4 perkara yang mengharuskan sujud sahwi, ya, yang disunnahkan untuk kita melakukan sujud sahwi.